Di sini saya sama teman-teman mau mewawancari Mas Doni dalam tugas manajemen bisnis retail untuk menanyakan tentang kegiatan rekrutmen dalam perusahaan kopi kita ini. Mungkin saya izin wawancara Mas Doni untuk direkam juga. Boleh buat Mangga. dokumentasi juga. Boleh ya. Dari Devi untuk menanyakan. Ya. Hal pertama yang ditanyain sama HRD ke calon pekerja tuh biasanya apa? Oke, saya langsung tanggapi aja ya. Pertama, setelah sambutan dari Mas Rohim atau pembuka dari Mas Rohim, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, poin yang pertama, apa sih yang ditanyakan sama HRD? Nah, pasti si HRD tersebut atau si pemimpin pewawancara itu pasti akan menanyakan pertama mengenai surat lamaran yang akan ditujukan kepada perusahaan yang akan calon pelamar. Nah, dari situ nanti si HRD tersebut akan menganalisa mengenai lamaran tersebut apakah lengkap sesuai yang perusahaan cantumkan persyaratan tersebut. Ketika nanti sudah sesuai, mungkin nanti langsung lanjut ke wawancara tanya jawab lah. Mungkin penilaian secara personal biasanya mengenai apa saja, Pak? Mengenai penilaian personal itu dari segi perekrutan atau karyawan, atau contohnya karyawan aja ya, saya ngambil karyawan. Itu pertama dari segi penampilan, itu perusahaan atau perusahaan yang sedang dibutuhkan, satu penampilan, kedua itu cara kita berbicara ketika datang. Itu kan biasanya antara calon pelamar itu kan masuk ruangan. Nah, ketika masuk ruangan itu kan ada sapa tuh, mungkin entah itu sapanya assalamualaikum atau seperti apa. Nah, keduanya itu ketika cara duduk juga itu dinilai. Nah, itu ketika duduk juga itu sangat berpengaruh. Ketika nanti si HRD si calon pelamar itu datang, nah itu si pelamar itu jangan langsung duduk sebelum diperintahkan oleh si HRD untuk duduk. Ketika nanti HRD sudah perintahkan untuk duduk, itu baru persilahkan untuk duduk. Nah, ketika nanti sudah duduk itu cara duduknya juga kita harus benar juga, itu dinilai juga. Nah, nanti setelah itu pasti akan bertanya sama si pelamar. Pasti si pelamar tuh ditanya sama HRD, tahu informasi dari mana. Nah, itu mungkin lebih ke situ sih penilaiannya, dari 1 sampai 3 poin, 4 poin lah kurang lebih. Baik, Pak. Ada penilaian sendiri gak tentang mental dari calon pekerja? Kalau dari calon pekerja atau calon pelamar pasti mental sih ada ya. Satu, mungkin si pelamar apalagi yang pertama kali melamar ke suatu perusahaan, pasti kita gugup, pasti kita gemeteran, pasti kita ketika nanti mau masuk ruangan tuh akan ditanya apa nih itu. Nah, itu pasti si calon pelamar tuh canggung untuk mengenai data si HRD bertanya, nanti si itunya tuh si calon pelamar itu menjawab, pasti akan gugup. Mungkin kurang lebihnya itu, Mbak. Terus dari segi komunikasi, apa ada kriteria tersendiri? Dari komunikasi pasti, karena apalagi
si perusahaan yang memerlukan kayak sales marketing itu kita harus jago apa ya, argumen untuk di contohnya, karena sales atau marketing khususnya di lapangan itu kita harus pintar-pintar. Nah, ketika nanti yang dibutuhkannya si perusahaan atau yang kayak contohnya di sini, kalau khususnya untuk kopi kita tidak menilai ke situ sih. Yang penting kan sini ya kerjanya serius, bagus, dan mau bekerja tim gitu. Kalau yang itunya sih mungkin pasti suatu perusahaan akan berbeda-beda sih. Tapi untuk khususnya kopi kita di sini ya yang tadi saya sampaikan mungkin seperti itu, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di perusahaan ini memiliki pelatihan tidak untuk karyawan yang sudah masuk tersebut? Oke, khususnya di kopi kita tersebut, ketika perekrutan karyawan atau calon karyawan setelah di interview itu ada pembelajaran mungkin ya Mas Rim. Pembelajaran setelah misalkan diterima di kopi kita, nanti kita ada pembelajaran. Contohnya kita kan ada beberapa karyawan itu kan ada di sini, khususnya kopi kita itu ada barista, ada kasir, ada kitchen. Nah, dari 3 poin tersebut itu akan kita belajari sampai si orang itu memang benar paham, memang menguasai semuanya. Dari segi mungkin contohnya kayak kasir, ketelitian uang ketika nanti report. Nah, kalau di baristanya juga sama, itu akan dipelajari semuanya, akan diajari semuanya. Ketika nanti sudah diajari udah paham, baru saya akan lepas mulai perlahan. Selanjutnya itu kayak bagaimana perusahaan menganalisis pegawai yang akan direkrut. Menganalisis pegawai karyawan itu kita bisa melihat dari poin pertama sampai ya saat ini itu ada, tergantung kita si HRD memilih. Satu yang tadi saya sampaikan, keterampilannya bagus, sopan santunnya bagus, ketika nanti tanya jawabnya komunikasinya mungkin bagus, ya itulah akan menjadi calon karyawan nanti di perusahaan tersebut. Dalam perusahaan itu HRD memiliki berapa macam teknik Pak untuk perekrutmen? Kalau masalah teknik itu tidak terlalu banyak ya kalau HRD tersebut. Yang penting si HRD itu sesuai yang dibuka, lowongan kerjanya sesuai ya, itulah yang nanti akan direkrut gitu. Mungkin itu tekniknya. Apabila ada karyawan yang resign, bagaimana karyawan menanggapinya dan kebijakannya itu seperti apa? Kalau misalkan karyawan ketika ada yang resign, itu kembali lagi ke HRD ya. Nah, itu HRD itu ngambil keputusan. Contohnya di kopi kita ini ada beberapa yang sudah resign juga, kita ajak komunikasi dulu. Kalau misalkan si orang yang tersebut memang tidak mempunyai masalah, tidak mempunyai psikis dalam arti sama teman-teman di atas ya di lantai 3 gitu. Kalau misalkan bagus, kalau misalkan siap untuk lanjut, mungkin lanjut. Kalau misalkan si HRD udah punya penilaian sendiri, ya mungkin HRD belum bisa menerima kembali, ya silahkan itu langsung resign itu. Terus ketika pegawai sudah bekerja terus mengalami penurunan kerja, bagaimana HRD untuk menanggapinya?
dari segi penurunan karyawan kita si HRD tersebut menanggapi, kita analisa dulu ini si karyawan tersebut ada penurunan di segi apa dulu, apakah dari segi misalkan contohnya ada permasalahan di luar ataupun di masalah di dunia pekerjaan, itu kita akan bikin suatu jadwal yang memang kita akan di-briefingkan. Ketika si HRD sudah melihat wah ini sudah kacau nih, dalam arti kacau itu sudah mulai ada penurunan, nah itu si HRD langsung langsung mengadakan besoknya langsung di-briefingkan ada permasalahan apa gitu. Itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana menghindari miskomunikasi antar manajemen HRD dan pegawainya dan sejenisnya sebagai bagian-bagian dari kopi kita. Oke, si kopi kita ini alhamdulillah kalau ketika ada suatu miskomunikasi antara HRD sama karyawan itu kita selalu berkomunikasi. Itu sangat penting, komunikasi antara HRD dengan karyawan atau kita dekati semua karyawan. Kalau misalkan kita nggak dekati sama karyawan pasti akan ada miskomunikasi yang memang itu yang berkesannya kurang bagus. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Saya juga udah ada beberapa yang saya alami. Tadinya saya kurang dekat dengan sistem pendekatan sama karyawan. Saya setelah analisa, oh kayak gini-gini, akhirnya itu yang sangat penting dalam hal dunia pekerjaan antara karyawan dengan HRD atau atasannya di perusahaan ataupun ya contohnya di kopi kita, itu tetap terjalin komunikasi. Hal kecil apapun, hal besar apapun itu yang perlu kita memang harus disampaikan, maupun itu masalah dunia pekerjaan atau apapun. Ya intinya sih kerja tuh bikin nyaman lah, jangan sampai tidak ada sampai miskomunikasi apapun gitu. Selanjutnya saya ingin bertanya, biasanya yang dihadapi HRD yang paling sering itu apa di dalam lapangan? Kalau HRD yang saya sering tantangan ya bahasanya, mungkin tantangan ya. Suatu tantangannya itu ketika kita lagi pemasaran di luar, itu orang itu kan ada yang langsung menerima, ada yang langsung tidak. Ibaratkan kopi kita itu kan ada jenis penjualan kopi. Nah, penjualan kopi tersebut kan semua kafe itu kan membutuhkan kopi, atau kedai kopi itu akan membutuhkan kopi. Tetapi bukan hanya kopi kita aja yang punya biji kopi itu. Nah, itu suatu persaingan di luaran tuh berat untuk kopi kita. Tapi alhamdulillahnya seiring berjalan, seiring berlobby sama kafe-kafe lain, khususnya kopi kita, ya alhamdulillah saling intinya sih terjerat silaturahmi yang erat dengan yang lain-lain, ya pasti akan terbukalah pintu untuk si kopi kita. Nah, itu saingan pantangan yang berat tuh kita hadapinya itu. Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari kami ya Pak. Terima kasih sudah menanggapinya dengan dengan baik. Iya. Maaf mengganggu waktunya, mungkin itu aja ya Mas. Terima kasih. Siap Mas Rahim, sama-sama. Siap. Sudah membantu tugas. Boleh.